Manusia juga dalam hidup selalu mencari kesempurnaan. Udah kerja rasanya belum sempurna kalau belum punya bini. Udah kerja gaji gede bini belum punya, kata orang. La ilah lu nyari duit udah enak belum punya bini. Ada nggak orang dibilang begitu? Punya istri, orang menganggap udah sempurna. Belum. Kalau masih tinggal dengan mertua, rasanya belum sempurna. Dia berusaha untuk mengembangkan kehidupan dunianya. Dia tinggal di sebuah rumah, tapi masih ngontrak. Belum sempurna kalau belum punya rumah sendiri. Ini yang dicita-citakan oleh Syekhul Bait malam ini. Kesempurnaan dunia beliau udah dapati. Ini rumah yang bikin kayaknya arsitek ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Sahibul Bait Dr. Andes Haji Saiful Bahri, anak beliau yang malam ini mengundang kita dalam acara doa syukuran sehubungan telah selesai dibangunnya tempat tinggal rumah ini. Saudara Fajri Ramadan, mudah-mudahan rumah ini membawa ketentraman, kedamaian, kenikmatan di dalam beribadah. Amin. Ya Rabbal. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Makmur. Kemudian banyak yang hadir, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk ceramah malam ini di sini. Ustadz Maulana Hasanuddin, Ustadz Fahri, Pak RW, Pak RT, RT ada RT. RT yang demen maulid saya doain tahun depan jadi lurah di Papua. Oh kejauhan ya. Lurah Kebon Kosong. Hadirin jamaah yang mulia, rumah tempat tinggal menjadi penentu kesuksesan seseorang di dunia. Baik sukses dalam urusan akhirat maupun sukses dalam urusan dunia. Berangkat semua dari tempat tinggal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam waktu yang relatif singkat membawa agama menembus mercusuar ke berbagai macam pelosok negara. Berangkat bukan dari masjid, dari rumah tangga, dengan support, dukungan baik yang bersifat finansial dan yang lain-lainnya dari istri yang namanya Siti Khadijah, wanita terkaya di zamannya. Luasnya kota Makkah setengah itu milik Siti Khadijah. Tanah seluas itu, harta yang banyak, balokan-balokan emas yang menjadi terkenal Khadijah
sebagai pengusaha wanita. Di zamannya habis hartanya dia berikan untuk membackup perjuangan Nabi. Maka dalam waktu relatif singkat 23 tahun dakwah Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Islam Allah Ta'ala sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah proses 23 tahun baru disempurnakan. Seperti Fajri Ramadan. Dalam perjalanan hidupnya dia kejar terus kesempurnaan. Memang manusia mendambakan dan selalu mencari yang namanya sempurna. Allah juga bicara sempurna dalam urusan agama. Manusia juga dalam hidup selalu mencari kesempurnaan. Udah kerja rasanya belum sempurna kalau belum punya bini. Udah kerja gaji gede bini belum punya, kata orang. La ilah lu duit, nyari duit udah enak belum punya bini. Ada nggak orang dibilang begitu? Punya istri, orang menganggap udah sempurna. Belum. Kalau masih tinggal dengan mertua rasanya belum sempurna. Dia berusaha untuk mengembangkan kehidupan dunianya. Dia tinggal di sebuah rumah tapi masih ngontrak. Belum sempurna kalau belum punya rumah sendiri. Ini yang dicita-citakan oleh Syekhul Bait malam ini. Kesempurnaan dunia beliau udah dapati. Ini rumah yang bikin kayaknya arsitek ini ya. Ukuran tanahnya kecil tapi dilihatnya rasanya luas. Rasanya gede. Padahal bukan rumahnya yang luas, bukan rumahnya yang gede. Yang punya rumah hatinya gede. Ya Rabbal, ini doa selamatan syukuran rumah aja kuenya sampai berapa macam tuh. Tuh ada kue Bugis, ada risol, ada ya pokoknya banyak dah. Hatinya yang luas. Fajri Ramadan tuh hatinya yang gede. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang baca, semakin banyak juga yang dia dapat dari kehadiran kita malam ini. Bukan hanya rumah ini yang akan membawa keselamatan, tapi kakeknya, neneknya, saudara-saudaranya yang malam ini sudah tiada di akhir bulan Sya'ban. Dibacain tadi sama Ustadz Maulana, udah ratib, udah yasin, hadiah Fatihah pahalanya udah dibacain tadi. Makanya orang kalau diundang acara begini nih, menjelang puasa, udah pahala dapat diawali tadi dengan istighfar astaghfirullahalazim liwali walidayya walahum wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Jadi yang dapat pahala bukan hanya keluarga Dr. Andes Haji Saiful Bahri, tapi wali jami'il muslimina wal muslimat, saudara-saudara semuslim, seiman, seagama, bapak, ibu, nenek, kakek dari jamaah yang datang malam ini juga dapat pahala. Amin. Ini kayaknya bingung amat sih. Saya lihat mukanya mikirin harga minyak emang. Hah? Oh kira-kira begitu.
Kemarin 2 tangki terbalik nanjak nggak kuat, akhirnya tumpah tuh minyak. Akhirnya warga pada dapat disolokan. Karena itu penimbunan yang bakal dikirim ke sebuah agen. Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi saya sih nggak mau ngomongin minyak. Saya mau ngomongin selamatan aja ya. Saya juga baru pulang dari Jambi, Pondok Pesantren Nurul Jalal, Tuan Guru Zahruddin. Dulu pernah tinggal di Menteng Atas. Kira-kira tahun 68 sampai 72. Dia yang pertama membangun madrasah diniyah di daerah Menteng. Setelah berdiri madrasah diniyah, ada Kabupaten Muara Tebo namanya. Dulu waktu Batu lagi rame, ada Batu dulu namanya Sungai Dare. Pernah dulu? Dulu ada Batu namanya Sungai Dare. Itu Sungai Dare 2 kayak kita di sini Kalimalang. Kali yang alami di bawah, Kalimalang yang buatan Belanda di atas. Di Jambi ada 2 sungai begitu. Sungai Dare sama Sungai Batanghari. Bertemu tuh 2 sungai besar di Muara Tebo. Saya udah 3 kali ceramah di situ. Yang kedua saya ceramah pas lagi musim batu Sungai Dare. Itu sepanjang Sungai Batanghari, kemudian yang tadi nama Batu tuh cukup terkenal, Sungai Dare itu lapak mulu semua. Sampai saya ceramah di situ berkatnya batu. Batu bongkahan. Saya jual di Robening Jatinegara, laku 4 juta. Alhamdulillah, karena yang beli juga kenal batu. Informasi yang saya dapat beli 4 juta, laku dijual 20 juta. Alhamdulillah, bagi-bagi sama orang. Kalau saya bikin semua saya kagak bisa. Saya ceramah juga di daerah Ujung Kulon. Itu dijemput di Pasar Menes. Ujung Kulon dari Pasar Menes 4 jam. Rupanya di sana dulu warganya itu warga transimigrasi di zaman Soeharto. Sekarang jadi warga di sana. Maka usahanya itu burung walet, rumah 3 lantai. Bawah gerasi warung, tengah tempat tinggal, atas sarang walet. Ada namanya maulid walet. Jadi pengusaha walet yang kagak ikut nyumbang, waletnya pada kabur. Kalau dia ikut nyumbang, waletnya tuh betah di kandang rumah tersebut. Luar biasa. Itu hasil perjanjian bersama yang dipimpin oleh Buya Dimyati Cadasari. Hadirin jamaah yang mulia, jadi malam ini di samping Sohibul Bait, orang tua dari yang punya hajat, Dr. Andes Saiful Bahri, kemudian anaknya Fajri Ramadan, girang malam ini. Tidak hanya dia yang girang, tapi keluarganya yang udah mati. Tapi juga keluarga jamaah yang udah pada mati malam ini dapat kiriman pahala dari istighfar. Alhamdulillah, dapat pahala, dapat snack. Ntar habis doa dapat besek lagi. Maulana ada besek ntar? Hah? Ada. Makanya kalau diundang acara begini kagak datang, itu orang goblok sampai ke tai-tainya. Udah dapat pahala, dapat makan, dapat snack. Alhamdulillah. Sebentar lagi Ramadan, kita biasa bikin rohan sebelum Ramadan. Apa yang membuat kita jadi bikin rohan menjelang Ramadan? Karena dulu Nabi malam nisfu Sya'ban dicari istrinya nggak ada di sebelahnya. Curiga Aisyah, jangan-jangan pulang ke rumah yang satu nih. Ternyata Nabi lagi berdoa di pemakaman Baqi,
sebelah kiri Masjid Nabawi, jam 12 malam lagi ngangkat tangan tinggi-tinggi. Hatta yura itkuhu, sampai ketiaknya kelihatan, saking tingginya ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa yang Nabi baca? Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil. Ya Allah, jadikan kuburan para sahabat yang dulu ikut berjuang membela agamamu, jadikan kuburan-kuburannya taman-taman sorga. Kalau kuburan nggak bisa jadi taman sorga, nggak ada doa itu. Nabi nggak baca itu. Karena kuburan bisa jadi taman sorga tergantung amal perbuatan kita. Maka kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah, orang mati seringkali disebut, jika kita dengar informasi kabar duka di Masjid Al-Ma'mur, yang menyampaikan itu berkata telah pulang ke rahmatullah. Iya apa iya? Ada nggak yang nyarin telah mampus? Ada. Kasar kalau telah mampus. Nggak enak didengar. Disampaikan berita duka telah pulang ke rahmatullah. Siapa tuh yang mengistilahkan mati itu pulang? Allah. Innalillah wa inna ilaihi. Allah yang mengistilahkan mati itu pulang, bukan manusia yang mengistilahkan mati itu pulang. Tapi Allah. Kenapa Allah pilih pulang? Sebab pulang itu identik dengan kesenangan. Pulang itu identik dengan kegirangan, kebahagiaan. Sebelum Covid, anak SD biasa pulang jam 12. Tiba-tiba ada rapat mendadak guru dan kepala sekolah. Itu anak SD disuruh pulang duluan jam 9. Girang. Tas yang penuh isi buku pelajaran datang diantar, begitu pulang duluan saking girangnya. Kagak jalan pulang lari, itu tas yang penuh buku pelajaran malah diulang-ulang begini. Saking girangnya. Iya apa iya? Orang pulang itu girang. Orang pulang umroh girang. Sebelum Covid umroh 9 hari. Sekarang umroh 12 hari. Belum begitu bebas, umrohnya masih dibatasi 2 kali. Di sana sudah tidak ada karantina. Aturan prokes sudah tidak ada. Yang masih ada di Indonesia. Begitu pulang di karantina dulu. Kemarin anak saya pulang dari Mesir lagi liburan Ramadan. Teman-temannya udah baris mau dibawa ke Wisma Atlet. Anak saya jemput di tangga pesawat. Udah sini ikut ayah, jangan pakai di karantina. Kok bisa? Kan saya dekat sama calon presiden. Makanya ini saya minta duluan. Di sini di rumah Pak Haji Ramadan karena saya disuruh jam 9 mendampingi beliau, ada pertemuan dengan dosen-dosen perguruan tinggi. Persiapan. Saya disuruh dampingin beliau. Saya disuruh baca doa. Mudah-mudahan banyak orang jualan duren. Bilang cakap apa gua lagi mantun ini. Ya pada diem baik. Banyak orang jualan duren. Orang Depok sama orang Kayu Manis. 2024 nanti banyak calon presiden. Yang paling cocok cuman Pak Anies. Ya Rabbal.
Ntar kalau dia presiden nggak ada kiai, nggak ada Habib yang ditangkep-tangkep. Kan yang cuman sekarang doang ini brengsek nih. Habib cuman melanggar prokes, dia juga yang nyuruh minta maaf aja. Kalau warga melanggar prokes, kata beliau presiden, cukup minta maaf, bayar denda, udah beres. Dia udah minta maaf, ngaku salah, dia udah bayar denda 50 juta. Masih di penjara juga. Saya nggak mau ngomongin itu, enggak. Saya mau ngomongin syukuran rumah aja. Ya, saya mau ngomongin syukuran rumah aja. Mudah-mudahan rumah ini membawa keberkahan. Ya Rabbal. Mudah-mudahan rumah ini membuat penghuninya semakin dekat sama Allah. Mudah-mudahan rumah ini menjadikan penghuninya bertakwa kepada Allah. Sebab semua ibadah itu Allah pasang target. Ibadah sholat Allah pasang target. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Habib Rizik ibadahnya rajin. Enggak berbuat kemungkaran, emang dia terlibat korupsi bansos? Kagak. Kali gitu terlibat teroris? Kagak. Apa sih kesalahannya? Cuman itu. Saya ke situ lagi ya. Lupa saya. Ibadah puasa besok Allah pasang target. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Imam Baghawi memberi makna la'alla untuk mendapatkan ketakwaan seseorang dalam hidup di Ramadan ini harus usaha dengan maksimal. Maka walisoimi adabun, bagi orang yang puasa ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna siamuhu puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan. Kalau as-saum itu masih bersifat umum. As-saum dalam Al-Quran Allah cuma sebut sekali, inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam puasanya masih bisa minum. Kata Ustadz Maulana, bisa aja. Siti Maryam itu puasanya masih bisa minum, masih bisa makan. Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Ketika dia hamil, orang yang ada di zamannya menuduh Siti Maryam itu berbuat zina. Padahal itu kehendak Allah, seorang wanita hamil tanpa melalui hubungan badan suami. Dan memang gak ada bapaknya. Enggak dikasih berbicara, enggak dikasih melawan tuduhan. Biar anakmu nanti kalau sudah lahir yang bicara, menjawab tuduhan-tuduhan. Begitu lahir Nabi Isa, dia menjawab tuduhan-tuduhan manusia di zamannya. Kalau dia adalah bukan hasil perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia adalah kemauan Allah subhanahu. Allah kalau udah mau tinggal bilang kun fayakun. Allah pengen manusia pertama tanpa ibu bapak, lahir Nabi Adam. Siapa bapaknya, siapa ibunya? Allah pengen Siti Maryam lahir tanpa hasil hubungan badan bapak, enggak ada bapaknya. Wa qala Isa ibnu Maryam. Maka Isa itu ibnu Maryam,
Anaknya Siti Maryam, bapaknya nggak ada, kemauan Allah. Allah kalau udah mau gampang. Allah kalau mau kasih rezeki, kemarin aja lewat janda bolong. Kemarin ada janda bolong ya? Dulu ada gelombang cinta. Janda bolong. Kemarin ikan cupang. Dulu ikan cupang nggak ada harganya di sini. Kalau banjir banyak di got cupang. Dulu kita kalau main banjiran, telapakan kaki pada gatel, pada beruntus kena kutu air. Sekarang kutu air sekantong plastik 10.000. Tuh. Dulu kita kagak demen. Sekarang dia buat makan ikan cupang. Cupang sekarang jenisnya macam-macam. Ada yang namanya cupang jenis serit. Serit yang buat sisir rambut nenek-nenek tuh. Yang asal udah ketombenya kebanyakan kan pakai serit. Serit rada kecil jaraknya. Kalau sisir gede. Maka rambut bisa jadi bersih, yang ketombean, yang banyak kutunya dengan serit. Sekarang ikan cupang ada jenis serit. Halus tuh. Bila dia ada di sebuah akuarium dengan sinar lampu penghias akuarium, dilihatnya enak. Ini rumah dilihatnya enak. Beda sama rumah kita bau kompor. Rumah kita bau kompor. Kalau ini enak, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dari rumah yang seperti ini, membuat ibadah terasa nyaman, tentram, bisa melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Ya Rabbal, kalau kita penuhi target yang Allah Ta'ala pasang, Allah akan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Surah Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman sorga dengan segala yang ada, itu Allah janjikan diberikan kepada hambanya yang bertakwa. Maka waktu Nabi Isra Mi'raj, lailatun usriya bi ilas sama wa urija alayyal jinan para'aitu arba'atan. Ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, Allah perlihatkan kepadaku di sorga ada 4 sungai. 1, mimma'in ghairi asin. Ada sungai yang Allah janjiin buat hambanya yang bertakwa di sorga. Itu sungai airnya bening. Enggak keruh-keruh. Apa keruh Maulana? Butek. Kita nih laki demenan yang bening apa yang butek? Guru, yang bening apa yang butek? Yang bening. Itu ada air sungai jernih. Dulu kita tahun berapa nih orang sini? Orang Bintara, rumah masing-masing pada punya akuarium. Tahun berapa tuh? 2000-an kali. Waktu itu ikan yang lagi booming yang jidatnya jenong. Hah? Lohan. Semakin gede jenongnya semakin mahal harganya. Allah kasih rejeki buat hambanya melalui jenong. Tukang kaca jadi laku. Banyak orderan. Pesanan dengan ukuran yang berbeda-beda. Melalui jenong, batu kerikil penghias akuarium jadi laku. Melalui jenong, lampu penghias dengan 1 paket kabel jadi laku. Gara-gara jenong. Padahal lohan itu hasil perkawinan mujair sama betok. Betok kalau kita mancing di Buni, sono Bekasi Utara, itu yang dekat Pertamina tuh, yang rumputnya tinggi-tinggi, itu betoknya segini-segini nih. Biru warnanya. Itu kalau pas makan umpan kita,
Itu tarikannya lebih enak dibanding tarikan lele dumbo. Berasa ke hati-hati. Kalau betok gede, kalau betik kecil. Nggak enak lah mujair ngawinin betik kecil, nggak enak. Kalau gede sama gede kan enak. Kalau gede sama kecil nggak enak. Kalau gede sama gede enak. Lah itu ibu-ibu tahu. Alhamdulillah, ibu nyambung. Alhamdulillah. Yang kedua, hadiah buat hamba Allah yang bertakwa akan diberi sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai Nabi lihat isinya susu yang rasanya nggak berubah-berubah. Maaf ya. Kalau susu bini kita berubah gak rasanya? Enggak ya. Lupa. Orang nggak dirasain. Makanya Ramadan anak yang masih dapat ASI kurang tapi nafsu karena berubah rasanya anta. Kenapa berubah rasa? Karena ibunya nggak dapat asupan makanan minuman. Tapi jika ia di luar Ramadan, ibu yang masih memberi ASI buat anaknya, makanannya itu bergizi, itu ASINya gurih. Air susunya gurih. Air susunya gurih. Air susunya? Kalau nggak percaya sama omongan saya, ntar pulang rasain. Tapi suruh makan besek dulu. Biar ada asupan. Kan bergizi ayam, daging, telur. Jangan makan jengkol. Kita isep malah bau jengkol. Yang ketiga ada sungai hadiah buat hambanya yang bertakwa. Allah janjikan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji, pasti. Itu sungai min asalin musoppa. Sungai dari madu murni. Bukan madu Sumbawa. Bukan madu Kalimantan. Madu murni. Ini nama-nama sungai yang Allah jadikan hadiah buat hambanya yang bertakwa. Makanya ada dalam doa tarawih sebelum witir. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas suhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ilahana, besok tuh sebelum witir. Mudah-mudahan panjang umur. Malam Sabtu, malam Minggu Maulana. Kayaknya malam Sabtu. Guru malam apa di sini? Malam Sabtu. Kalau saya malam Minggu. Kalau malam Minggu itu derajat bulan hampir 3 derajat. 2, sekian. Kalau malam Sabtu masih kecil. Di bawah 2. Kalau Sabtu di bawah 2. Tapi saya masih nunggu hasil sidang isbat besok. Insya udah ikuti aja yang ahli-ahlinya. Insya kata Nabi, apabila kamu mau puasa lihat bulan. Apabila kamu mau lebaran lihat bu. Kita kagak bisa ngeliat. Ada ahli-ahlinya. Mudah-mudahan kayaknya memang ada 2 versi. Ada yang puasa Sabtu, ada yang puasa hari Minggu. Puasanya kagak bareng, tapi lebarannya bareng.
Nah itu enak tuh ya, enak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Masuk guru, ya. Sahibul bait, mudah-mudahan bapak dan anaknya sama-sama sukses di dunia, sukses juga di akhirat, nikmat hidup di dunia, nikmat juga hidup di akhirat. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.